Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali pada mata pelajaran prakarya. Ini yang pertemuan yang ketiga ya. Sebelumnya, Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran secara daring ya. Walaupun kita artinya tidak ada tatap muka, tetap Ibu berharap kalian tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Apa yang kita harapkan semoga bisa tercapai. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, seperti biasanya kalian mau belajar, jangan lupa persiapannya ya, alatnya, alat tulis, bukunya juga tetap disiapkan. Jadi itu tadi, tetap Ibu berharap kalian tetap semangat walaupun kita belajarnya secara daring, tidak langsung, artinya tatap muka. Tetap kalian mengerjakan tugas-tugas apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, karena itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Ya anaknya ya, itu Ibu harapkan kepada kalian. Dari tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan itu merupakan salah satu penilaian yang menjadi pertimbangan oleh Bapak Ibu Guru untuk melihat kerajinan kalian, kedisiplinan kalian, kejujuran kalian mengikuti pembelajaran. Ya, jadi jangan kalian menganggap artinya pembelajaran itu dianggap enteng walaupun ini secara tidak langsung. Tetap kalian memperhatikan itu sebagai tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, sebagai siswa. Anak-anak, pada kesempatan di pagi hari ini Ibu menyampaikan materi yang Ibu sudah posting minggu yang lalu, kan yang kemarin ya, karena Ibu tidak ikut live-nya, Ibu hanya mengirim materinya saja. Mungkin kalian kurang begitu memahami, apalagi di situ Ibu sertakan dengan tugas-tugas. Ada beberapa siswa yang bertanya tentang tugas yang Ibu posting itu. Baiklah anak-anak, Ibu menjelaskan mengenai materi yang Ibu posting pada 2 pekan yang lalu ya, yaitu tentang kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip dan perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang kreatif dan inovatif. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi dasar tentang keterampilan yaitu merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu tentu diharapkan kepada siswa untuk memahami pengetahuan tentang prinsip dan perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan tersebut dari bahan limbah lunak. Begitupun juga tujuan pembelajaran pada keterampilannya, yaitu siswa diharapkan dapat merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan limbah lunak. Itu harapan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kemasan. Kemasan itu adalah bungkusan ya anak-anak ya. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir
terjadinya kerusakan pada produk atau barang yang dibungkusnya. Pengemasan adalah suatu proses pemberi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemudian kita melihat dari segi fungsinya, kemasan itu memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi menjual produk. Artinya maksudnya di sini menjual produk dengan menggunakan kemasan pada produk itu artinya produk tersebut bisa memiliki nilai jual yang tinggi, bisa dijual gitu ya produk. Kemudian yang kedua melindungi produk, artinya melindungi produk, menjaga keamanan produk tersebut. Kemudian yang ketiga memudahkan penggunaan produk. Apa maksudnya memudahkan penggunaan produk? Mungkin dengan cara disimpan bisa lebih mudah gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Memperindah penampilan produk. Nah, artinya dengan memberikan kemasan pada produk, suatu produk itu artinya bisa lebih menambah keindahan, mempercantik barang yang dibungkus yang dibungkus tersebut. Itu namanya memperindah penampilan produk. Itu ya tadi ya arti dari kemasan adalah wadah atau tempat untuk menempatkan suatu barang. Jadi wadah ya, tempat ya. Kemudian itu tadi fungsinya ada 4. Lanjut. Nah, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Pilihan bahan kemasan harus sesuai dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, artinya barang yang untuk dipamerkan ya, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah, itu tadi ada 2, ini prinsipnya, kemasan ada 2 prinsipnya ya, produk yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Keamanan karya dari kerusakan. Kemudian prinsip yang kedua, untuk barang yang dipamerkan, benda dipamerkan itu artinya maka kemasannya lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Saya ambilkan contoh ya anak-anak ya, supaya kalian bisa nanti membedakan. Karena kemarin Ibu berikan tugas tentang kemasan tersebut. Ada 2 kemasan yang Ibu minta kemarin ya. Ini Ibu contohkan. Nah, ini juga kemasan. Ini juga namanya kemasan nih. Tas belanja. Ini juga kemasan. Produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Kemudian yang kedua, jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah gini, ini juga termasuk kemasan. Ini kemasan untuk dipamerkan ya, kayak apa namanya ini, gelas yang ada di dalam ini dikemas dengan mika ya, bentuknya segi 4. Kalau tidak dikemas dengan seperti ini, dijadikan dengan hiasan, maka tampilannya tidak cantik ya anak-anak ya. Nah, dengan diberi tambahan kemasan maka kelihatan lebih menarik. Souvenir ya, ini termasuk souvenir untuk dipamerkan. Jadi ini termasuk lebih berfungsi, lebih ini ya, ini Ibu contohkan ini adalah kemasan yang lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Artinya lebih memperindah, lebih mempercantik barang yang dipamerkan tersebut. Paham ya? Ini kemasan untuk pamer, untuk dipamerkan. Nah, terbuat dari apa? Dari mika, bentuknya apa? Ya, kalian lihat sendiri bentuknya bagaimana ini. Nah, kalau misalnya kemasan yang diperuntukkan untuk dijual,
ya, maka kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Melindungi keamanan ini termasuk juga kemasan. Paham ya? Ini juga termasuk kemasan. Nah, kalau misalnya Ibu benda kerajinan ini souvenir ini masukkan ke dalam tas belanja, ini saya masukkan di sini. Ini termasuk juga kemasan, lebih melindungi. Ya kan? Mungkin untuk diperjualkan ini. Itu dijual, diperuntukkan untuk dijual, lebih berfungsi, lebih berguna, lebih berfungsi untuk melindungi barang tersebut yang dibungkus itu. Paham ya? Nah, kalau tadi yang untuk dipamer, ini berguna atau lebih berfungsi untuk menambah, mempercantik produk tersebut. Baik anak-anak ya, sudah paham ya? Bisa dibedakan. Nah, itu kemarin Ibu berikan contoh. Nah, Ibu berikan tugas ya. Kalian mengupload, kalau nggak salah ya, upload kemasan yang diperuntukkan untuk lebih melindungi, bahannya apa, dan bentuknya bagaimana. Itu diupload gambarnya, diupload ya. Begitupun juga yang kedua, kemasan yang lebih berfungsi sebagai penunjang produk. Bahannya dari mana, dan tentu bentuknya bagaimana kemasan tersebut. Begitu ya. Nah, jadi ini contohnya dari Mika, carilah gambar Mika. Tulis, tempelkan, upload, taruh di bahan tersebut. Kemudian bentuknya kalian cari gambar seperti ini. Misalnya gini, ini salah satu contoh. Apalagi ya Nana ya, selain ini, itu figura, kalau kalian melukis misalnya, kalau hanya lukisannya saja ditampilkan, lalu kalian tidak menambah dengan kemasan, kan kelihatannya tidak menarik ya. Ibarat itu telanjang gitu ya, tidak ada apa-apanya gitu dilihat, jadi tidak bagus dilihat. Jadi itu juga figura juga termasuk kemasan. Wadah ya, nah, jadi kemasan itu wadah, tempat menempatkan suatu barang. Paham ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ini Ibu sudah berikan contoh kemasan produk. Contoh kemasan produk kerajinan itu berupa tas seperti ini yang Ibu contohkan nih. Kemudian di bawahnya itu juga untuk pajangan, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian di sini kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan berkualitas tinggi atau biasa-biasa saja. Bahan dasar kemasan sangat bervariasi, seperti plastik, kertas, kaleng, aluminium, kaca ya, dan lain sebagainya. Di sini ada berapa contoh Ibu berikan bahan kemasan. Seperti ini juga, ini kemasan nih anak-anak, ini kemasan ya, ini kemasan permen Ibu bawa nih. Siapa mau permen? Ini kemasan juga nih. Kemudian, nah ini saya contohkan jenis kemasan ada 3. Ini sebenarnya pelajaran di semester 1 karena kalian tidak mendapatkan pelajaran semester 1 kerajinan, maka Ibu tampilkan di sini jenis kemasan. Jenis kemasan ini ada 3, yaitu produk pangan dalam kemasan primer namanya ya. Saya buka salah satu. Ini kemasan sekunder dan kemasan tersier. Ada 3 jenis kemasan. Kemasan primer, kemasan yang langsung bersinggungan dengan produknya. Nah, seperti ini gelas, ini dengan Mika ini langsung bersentuhan dengan produknya, itu namanya primer, kemasan yang paling dalam. Ini permen. Ini ya, tunggu dulu anak-anak. Ibu contohkan. Jadi ingat ada 3 jenis kemasan, ada 3 lapis. Nah ini kemasan kemasan primer ya. Ini langsung bersentuhan dengan makanan tersebut. Kalau ini tadi
Mika ini langsung bersentuhan dengan produk. Paham ya? Kemasan primer. Kemudian kemasan sekunder. Lapisan yang nomor 2. Yaitu kemasan sekunder diperuntukkan untuk melindungi kemasan primer selama dalam penyimpanan di gudang, saat transportasi, dan saat distribusi ke pelanggan partai besar maupun pelanggan eceran. Nah, ini namanya yang nomor 2 ini, yang besar ini namanya sekunder. Nomor 2. Paham ya? Nah, sekunder nomor 2. Nah, kalau ini mana yang nomor 2-nya? Nah, kalau ini misalnya dimasukkan ke dalam apa ya? Apa ya, anak-anak? Tentu kalau apa yang kita menyesuaikan bahan kemasan itu dengan produk yang dikemas ya, harus disesuaikan. Kalau misalnya kaca seperti ini, mau dikemas, mau dibawa ke misalnya jauh, ya tentu harus menggunakan kemasan supaya tidak pecah, menggunakan kayu misalnya gitu ya. Kalau kaca harus sesuaikan. Jadi tadi ini kemasan sekunder namanya yang ini ya. Kemudian yang ketiga kemasan tersier. Apa sih kemasan tersier? Yaitu kemasan yang digunakan untuk menggabungkan seluruh kemasan sekunder untuk memudahkan proses transportasi dan mencegah kerusakan produk. Nah, misalnya ini tadi kemasan pertama primer, kemudian yang ini kemasan kedua sekunder, kemudian kemasan tersiernya, misalnya ini 1 pak permen dimasukkan ke dalam dus. Itu dusnya itulah yang disebut namanya tersier. Paham ya? Jadi ada 3 jenis kemasan. Yang langsung menyentuh produk itu namanya primer, kemudian lapisan yang keduanya namanya sekunder, kemudian yang luarnya namanya tersier. Nah, itu jenis kemasan tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ibu tunjukkan kemasan, contoh kemasan dari berbagai jenis bahan. Ya. Nah, di sini ada apa namanya ini? Ada dari kaca. Ya, ini semuanya kertas. Nah, ini dari alamnya. Kemudian ini anak-anak ya, kita belajar tentang kemasan kerajinan ya, produk kerajinan ya. Bahan kemasan banyak, ada yang dari alam ya, contohnya juga misalnya contohnya daun pisang kemasan juga ya, digunakan untuk bungkus lontong misalnya, janur untuk ketupat itu juga termasuk kemasan ya. Apalagi banyak ya. Nah, jadi itu kemasan. Nah, kemudian kemarin yang Ibu sampaikan tentang tugas ya, kemarin ini tugasnya yang kemarin Ibu sudah kirim, Ibu sudah upload, jadi makanya Ibu kembali Ibu menjelaskan. Jadi tadi ada 2 permintaan Ibu mengenai kemasan, yaitu kemasan yang lebih berguna untuk melindungi karya, dan juga kemasan yang lebih berfungsi untuk menunjang produk utama, upload gambar dan bentuk kemasannya. Sudah bisa ya dipahami ya? Nah, untuk ini Ibu pesan kepada kalian materi apa namanya ini? Kerajinan. Ibu materi kerajinannya sudah habis sampai di sini ya. Jadi ini terakhir minggu ini terakhir pertemuan ini Ibu berikan kerajinan. Tapi tugasnya Ibu berharap Ibu masih tambah waktu untuk 1 minggu. Mungkin jedanya 2 minggu ya, paling lama 2 minggu. Ibu berikan waktu, dengan waktunya itu tugas-tugas kerajinan. Minggu depan Ibu masuk ke aspek yang kedua, yaitu pengolahan. Ya anak-anak ya, jadi ini kerajinan. Ibu selesaikan hari ini. Ibu hanya menunggu tugas-tugasnya saja. Tolong bagi yang belum selesai tugasnya, tolong diselesaikan. Mengenai tugas itu ada tugas 1, 2, dan 3. Nah, untuk keterampilannya membuat produk, Ibu tidak memberikan tugas membuat produk. Cukup kalian membuat tugas yang 2 itu,
ada tugas 2 mengamati video ya, yaitu membuat satu benda kerajinan. Kalian melihat di situ benda apa itu dibuat. Pertanyaan Ibu seperti itu ya, benda apa itu yang dibuat, kemudian bahan apa yang digunakan, yang artinya bahan utamanya yang digunakan membuat produk tersebut, kemudian alatnya, bahan bantunya, penunjangnya apa saja. Nah, kalian semua bisa mengetahui dari hasil pengamatan video tersebut. Kemudian soal yang terakhir, apakah produk itu memenuhi syarat perancangan? Artinya, produk yang dibuat itu apakah memiliki kegunaan, syarat perancangan kegunaan, apakah memiliki satu keindahan. Kegunaan kan artinya bisa dijadikan sebagai tempat atau wadah apa sih gitu ya, artinya terpenuhi dengan kegunaan. Jadi kalian menjelaskan seperti itu. Menambah keindahan karena adanya ini misalnya, keluasannya seperti ini. Jadi kalian harus memahami dulu apa syarat perancangan dalam membuat benda kerajinan. Baru kalian bisa mengetahui, menjawab soal tersebut nomor 5. Jadi kalian harus pahami dulu itu perancangannya apa, rancangan apa membuat kerajinan, benda kerajinan. Jadi kalian jawab seperti itu. Jadi Ibu, karena masih banyak yang belum menyelesaikan tugasnya, Ibu berharap itu tugas yang kedua ya, tugas yang kedua. Itu termasuk juga keterampilan anak-anak. Jadi saya tidak memberikan tugas untuk membuat suatu benda. Cukup itu keterampilan Ibu ambil tugas 2 dan tugas 3 yang ini. Karena ini merupakan juga keterampilan. Kalian bisa mengetahui kemasan itu yang bersifat yang lebih berguna untuk melindungi keamanan. Kalian bisa membedakan, yang penting kalian memahami. Paham dulu fungsinya, semuanya berfungsi untuk melindungi. Tetapi ada yang lebih berguna untuk melindungi keamanan apabila produk itu artinya untuk dijual. Kalau untuk dipamer, produk untuk dipamer dapat menunjang produk itu artinya lebih berfungsi untuk menambah keindahan untuk barang yang mau dipamerkan. Ya, jadi kalian harus pahami dulu tentang kemasan yang dimaksudkan. Ya, jadi bisa kalian membedakan. Jadi itu sudah cukup Ibu berikan tugas keterampilan itu 2, tugas 2 dan tugas 3. Tugas 1 yang kemarin itu sudah masuk ke nilai pengetahuan. Nah, tugas ini 2 termasuk nilai prakteknya ya, produknya, keterampilannya. Tugas 2 dan 3. Tolong diselesaikan ya anak-anak ya. Nah, sebagai siswa kan punya tanggung jawab. Ibu menilai kedisiplinan kalian, kejujuran kalian mengerjakan tugas apa yang Ibu berikan. Nah, dari tugas-tugas yang kalian setor itulah, yang kalian kirim itulah yang menjadi penilaian buat Ibu. Mungkin bukan Ibu saja yang berpikir seperti itu, guru-guru yang lain pun juga demikian. Jadi artinya tugas-tugas itulah yang menjadi bukti bahwa kalian sebagai siswa menunjukkan bahwa ini kedisiplinan kalian, kejujuran kalian, walaupun kita tidak tatap muka. Paham ya? Jadi kalian tetap semangat belajar ya, karena merupakan tanggung jawab kalian. Kemudian apalagi ya anak ya? Itu tadi tugas 2. Nanti Ibu untuk kerajinan, karena ini Ibu terakhir ini Ibu berikan materi tentang kerajinan ya. Setelah live nanti Ibu akan kirim nanti posting yaitu ulangan harian. Ulangan harian bentuknya pilihan ganda. Ya. Jadi Ibu berharap semua tugas diselesaikan karena ini adalah semester untuk kenaikan kelas.
Jangan, artinya Ibu tetap berharap kalian rajin belajar, tetap jaga kesehatan, karena anak-anak perlu kalian ketahui apapun kita bisa lakukan kalau kita dalam keadaan sehat, ya. Kan apa namanya, dengan belajar secara daring ini kan artinya bisa kalian kapan saja bisa mengerjakannya. Yang penting perhatikan tenggatnya di situ, sampai kapan batasnya diberikan oleh Bapak Ibu guru tugasnya. Itu ya anak-anak ya, yang Ibu sampaikan. Ibu tidak banyak memberikan materi, hanya mengulangi saja materi yang kemarin. Tetap Ibu berharap tadi tugas-tugas harus dikerjakan, dikirim. Nah, ini satu pesanan anak. Ibu melihat itu tugas-tugasnya kayaknya apa ya? Kayaknya kirim file ya ke teman-temannya. Saya lihat kok sama gitu. Ada yang sama persis jawabannya. Kayak ini kayaknya anak-anak ini mungkin kirim file, minta sama temannya minta filenya, kirim lagi ke Ibu. Gitu ya. Nah, nasib beruntung yang pertama Ibu lihat, wah, kedua ada lagi sama, Ibu kurangi nilainya di situ. Jadi artinya belajarlah dengan hasil pemikiran sendiri. Kalau toh misalnya ada yang disalin, jangan disalin 100%. Ya anak-anak ya. Ya pikir-pikir dulu. Oke, kalau memang sudah tidak bisa, baru bisa minta jawaban dari teman, kerjasama gitu ya. Tapi jangan langsung tempel-tempel aja semuanya, kirim semuanya, tidak mikir gitu. Nanti kalau di ulangannya tuh kelihatan hasilnya, kelihatan di ulangan, di pilihan gandanya nanti, karena kalian tidak membaca, langsung kirim saja. Betul nggak itu ya? Ibu curiga loh, soalnya jawabannya sama gitu. Ada 1-2 orang sama jawabannya. Jadi setiap kelas begitu, ada Ibu lihat itu hasilnya. Jadi Ibu tuh ngoreksi loh anak-anak ya. Mungkin ada yang mau bertanya, ataukah Ibu sampai di sini saja ya? Banyak kan? Absen aja. Banyak yang hadir kan? Jadi itu ya anak-anak ya, Ibu harapkan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, tidak usah banyak keluar ya, kalau memang tidak perlu, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap semangat belajar. Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan ini artinya bermanfaat ya, dan kita ketemu minggu depan dengan materi masuk ke aspek pengolahan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.